Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Tri Mulyadi, mahasiswa Magister Manajemen UGM Yogyakarta, Angkatan 77. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal tesis saya dengan judul Pengembangan Bisnis Model 3D Printing Hub pada PT Sentra Teknologi Indonesia. Pada presentasi kali ini, ada 3 agenda yang akan dibahas terkait proposal penelitian. Yang pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian ini sendiri. Lalu yang kedua adalah landasan teori. Landasan teori ini akan berisi yaitu terkait acuan yang dijadikan oleh peneliti untuk menyusun penelitian, dan yang terakhir adalah metode penelitian yang akan digunakan untuk mendesain serta mengumpulkan data dan juga menganalisis hasil dari penelitian ini sendiri. Baiklah, yang pertama dalam proposal penelitian ini terdapat 3 faktor eksternal yang berpengaruh terhadap munculnya inisiasi pengembangan bisnis model baru di PT Sentra Teknologi Indonesia. Faktor pertama muncul dari studi yang dilakukan oleh McKinsey pada tahun 2013. McKinsey melihat bahwa adanya perkembangan tren produk di dunia yang terjadi saat ini, di mana industri 4.0 sudah memasuki tahap realisasi di berbagai sektor industri manufaktur. Perkembangan ini mengakibatkan terjadinya perubahan tren sebuah produk, di mana perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur mulai saling berkompetisi untuk membuat produk yang ringan, menggunakan material seminimal mungkin, serta mengurangi proses assembly atau perakitannya. Nah, hal ini dijawab dengan sebuah solusi yang kita kenal dengan generative design. Untuk dapat mengaktualisasikan generative design, diperlukan sebuah teknologi yang kita kenal dengan 3D printer. Lalu, dalam hal ini, peneliti melihat bagaimana kemudian perkembangan pasar 3D printer saat ini. Nah, berdasarkan Orbis Research pada tahun 2018, di akhir tahun 2022, besar pasar 3D printing di dunia akan mencapai USD 33,58 miliar. Artinya 3D printing akan semakin diterima oleh masyarakat luas, baik digunakan untuk produksi barang, kebutuhan sekolah, ataupun untuk sekedar hobi. Namun untuk memiliki 3D printer, harga yang dibutuhkan tidak murah. Untuk jenis 3D printer profesional, memiliki harga USD 1.000 sampai 10.000 dolar. Nah, untuk mengoperasikan 3D printer juga dibutuhkan keahlian mengoperasikan 3D printing. Karena alat tersebut masih membutuhkan kemampuan ahli desain 3D untuk menggunakannya. Bahkan untuk mengoperasikan printer tipe hobi saja operator harus mempelajari manualnya terlebih dahulu. Nah, menanggapi hal ini, terdapat sebuah solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan ini yang dikenal dengan konsep cloud manufacturing. Dengan menerapkan konsep cloud manufacturing, seseorang dapat menggunakan layanan 3D printing tanpa harus memiliki alat produksinya. Perusahaan tersebut adalah PT Sentra Teknologi Indonesia atau dikenal dengan nama Senti 3D. Perusahaan ini berdiri tahun 2018 dengan fokus layanan bisnis yaitu penyedia mesin-mesin industri manufaktur seperti CNC, 3D printer, laser cutting, dan juga beserta dengan spare part-nya. Dalam operasionalnya selama hampir kurang lebih 3 tahun, perusahaan sudah bermitra dengan UMKM dan universitas untuk pelatihan beberapa mesin yang ditawarkan oleh penjualan di perusahaan. Selama menjalankan bisnisnya, perusahaan sering mendapatkan pertanyaan dari pelanggan untuk penyediaan jasa 3D printing ini. Namun perusahaan belum menyediakan layanan tersebut. Nah, dalam hal ini perusahaan melihat bahwa layanan 3D printing dapat dijadikan potensi bagi pengembangan layanan bisnis baru. Sehingga kemudian penting bagi perusahaan untuk dapat menganalisa apakah pengembangan layanan 3D printing ini layak untuk dieksekusi. Dari paparan latar belakang faktor-faktor yang telah saya sampaikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa rumusan masalah pada penelitian ini adalah saat ini PT Sentra Teknologi Indonesia ingin mengembangkan layanan bisnis baru. Layanan tersebut adalah menyediakan jasa 3D printing hub. Untuk dapat memanfaatkan potensi tersebut, maka penting bagi perusahaan untuk merancang bisnis model jasa 3D printing hub.
Sehingga pertanyaan dari penelitian ini adalah apakah pengembangan layanan bisnis 3D Printing Hub pada PT Sentra Teknologi Indonesia layak untuk diimplementasikan? Kemudian selanjutnya juga yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah satu, menganalisis kelayakan model bisnis 3D Printing Hub pada PT Sentra Teknologi Indonesia. Dan yang kedua adalah merancang model bisnis sebagai pengembangan layanan baru pada PT Sentra Teknologi Indonesia. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini adalah pertama, dapat menjadi bahan pembelajaran untuk merancang pengembangan bisnis khususnya di bidang 3D printing. Dan yang kedua, bagi perusahaan dapat dijadikan acuan untuk melakukan pengembangan divisi bisnis baru, yaitu jasa 3D Printing Hub. Nah, selanjutnya peneliti mengidentifikasi bahwa terdapat 5 landasan teori yang dapat mendukung penelitian ini. Yang pertama adalah peneliti menggunakan bisnis model kanvas oleh Osterwalder untuk mengidentifikasi komponen-komponen penting yang mendukung perancangan bisnis model baru di PT Sentra Teknologi Indonesia. Nah, penggunaan bisnis model kanvas dipilih oleh peneliti untuk dapat memotret bagaimana keadaan bisnis perusahaan saat ini dan merancang rekomendasi bisnis yang ingin dijalankan ke depannya. Nah, landasan teori yang kedua adalah ekonomi berbagi atau yang sering kita dengar dengan istilah sharing economy. Sharing economy ini adalah budaya baru yang memberdayakan konsumen untuk dapat meminjam dan meminjamkan aset yang ia miliki. Menurut Sword dan Fitzmaurice pada tahun 2015, konsep ini membuat pemakai dapat saling memberi akses sementara kepada aset fisik yang kurang dimanfaatkan, baik secara gratis maupun dengan pembayaran. Nah, selanjutnya adalah landasan teori yang ketiga, yaitu terkait cloud manufacturing. Cloud manufacturing memungkinkan kita untuk dapat mengakses jaringan manufaktur di mana saja. Hal ini memungkinkan pengguna untuk dapat menggunakan sumber daya manufaktur yang sesuai dengan permintaan pada satu kumpulan platform yang telah dikonfigurasi dengan meminimalisir interaksi antara pelanggan dan penyedia layanan, menurut Su pada tahun 2012. Nah, landasan teori yang keempat adalah 3D printing. Menurut Lipson dan Kurman pada tahun 2010, 3D printing adalah sebuah metode manufaktur yang menciptakan objek dari bawah ke atas dengan menambahkan material dari setiap lapisan secara bertahap sampai membentuk sebuah objek. 3D printing juga memungkinkan pengguna individu untuk mencetak bagian komponen yang rumit secara otomatis dari file desain ke sebuah objek benda 3 dimensi. Dan yang terakhir adalah landasan teori yang kelima, yaitu teknologi acceptance model atau TAM. Nah, peneliti menggunakan metode ini untuk melakukan pengujian perilaku pengguna dan penerimaan sistem dari berbagai perspektif, sehingga kemudian metode ini dapat memberikan landasan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perilaku pengguna dalam menerima dan menggunakan sebuah sistem informasi yang dirancang, yaitu 3D Printing Hub. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang didukung dengan analisis kuantitatif. Dengan penelitian kualitatif, diharapkan hasil penelitian dapat lebih mendalam, detail, sehingga penelitian ini bisa menjadi lebih optimal. Kemudian, untuk unit analisisnya adalah ada dua. Yang pertama adalah PT Sentra Teknologi Indonesia, dan yang kedua adalah calon pelanggan potensial. Analisis terhadap perusahaan PT Sentra Teknologi Indonesia dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi secara mendalam model bisnis yang saat ini digunakan perusahaan, dan juga dapat dijadikan untuk menjadi acuan pengembangan model bisnis selanjutnya. Nah, kemudian analisis terhadap calon pelanggan potensial dilakukan untuk mengidentifikasi preferensi dan kebutuhan dari calon pelanggan potensial yang akan menggunakan layanan 3D Printing Hub. Nah, selanjutnya terdapat dua sumber data yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama adalah data primer yang didapatkan dengan proses survei dan wawancara, dan yang kedua adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi literatur yang dapat dijadikan data pendukung. Kemudian untuk metode analisis data, peneliti menggunakan dua metode. Yang pertama adalah analisis kualitatif dan yang kedua adalah metode analisis kuantitatif.
Pada metode analisis kualitatif, peneliti menggunakan analisis konten. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil kuesioner ataupun hasil wawancara. Kemudian pada metode analisis kuantitatif, beberapa perhitungan seperti payback period, net present value, dan internal rate of return digunakan untuk menguji apakah bisnis yang dirancang layak untuk dikembangkan atau tidak. Oke, terkait detail metode survei pada pengumpulan data primer, peneliti menetapkan jumlah responden sebanyak 30 orang yang dilakukan kepada calon pelanggan potensial. Calon pelanggan ini dipilih dengan metode purposive sampling, di mana peneliti menerapkan beberapa kriteria. Yang pertama adalah pelanggan yang mengetahui teknologi 3D printing, kedua yaitu berusia produktif antara 18-65 tahun, dan yang ketiga memiliki ketertarikan pada pengguna layanan 3D printing. Nah, selanjutnya pada detail metode wawancara pada pengumpulan data primer, peneliti menetapkan informannya adalah manajer umum PT Center Teknologi Indonesia, dan yang kedua adalah pemilik jasa 3D printing di Yogyakarta sebagai kompetitor. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan metode open interview, sehingga peneliti akan menerima informasi-informasi yang berguna untuk pengembangan layanan bisnis baru sehingga dapat dijadikan lebih optimal. Baiklah, sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih, semoga sehat selalu.